Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hormonal dan kontrasepsi. Kami beranggotakan ada Reka Nurpadila Samad, Rahmadani, Umul Fausia, Tasmi, serta Silvana Mande. Baik, untuk hormonal, definisi, hormon adalah suatu pesan kimia yang disintesa pada sel-sel khusus dan transport ke sel sasaran, yang jauh letaknya melalui darah. Kebanyakan hormon disekresi langsung ke sirkulasi, akan tetapi beberapa hormon disekresi oleh jaringan yang secara primer bukan jaringan endokrin. Untuk klasifikasi hormon berdasarkan fungsinya, yang pertama ada hormon perkembangan, ada hormon metabolisme, hormon trofik, hormon pengatur metabolisme mineral dan air, hormon pengatur sistem kardiovaskular. Pada klasifikasi hormon berdasarkan tempat pembentukan, ada kelenjar hipofise, suatu kelenjar endokrin yang terletak di dasar tengkorak yang memegang peranan penting dalam sekresi hormon dari satu organ endokrin. Dapat dikatakan sebagai kelenjar pimpinan, dapat dikatakan sebagai kelenjar pemimpin sebab hormon-hormon yang dihasilkan dapat mempengaruhi pekerjaan kelenjar lainnya. Kelenjar hipofise terdiri dari dua lobus, ada lobus anterior atau adenohipofise. Untuk kelenjar tiroid terdiri atas dua buah lobus yang terletak di sebelah kanan trakea diikat bersama oleh jaringan tiroid dan yang melintasi trakea di sebelah depan dan mendapat di dalam leher bagian depan bawah. Melekat pada dinding laring atas pengaruh hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar hipofise lobus anterior. Kelenjar tiroid ini dapat memproduksi hormon tiroksin. Adapun fungsi dari hormon tiroksin yaitu untuk mengatur pertukaran zat atau metabolisme dari dalam tubuh dan mengatur pertumbuhan jasmani dan rohani. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tasman. Terima kasih. Klasifikasi hormon berdasarkan tempat pembentukan. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid terletak di setiap sisi kelenjar tiroid yang terdapat di dalam leher. Kelenjar ini berjumlah 4 buah yang tersusun berpasangan yang menghasilkan para hormon atau hormon paratiroksin. Masing-masing melekat pada bagian belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon yang berfungsi mengatur kadar kalsium dan fosfor di dalam tubuh. Kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di dalam mediastinum di belakang osternum atau terletak di dalam toraks kira-kira setinggi bifurkasi trakea dan hanya dijumpai pada anak-anak di bawah 18 tahun. Warnanya kemerah-merahan dan terdiri dari dua lobus. Adapun hormon yang dikeluarkan kelenjar timus berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengaktifkan pertumbuhan badan dan yang kedua, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. Selanjutnya, kelenjar suprarenal. Kelenjar suprarenal jumlahnya ada dua, terdapat pada bagian atas ginjal kiri dan kanan. Ukurannya berbeda-beda, beratnya rata-rata 5-9 gram. Kelenjar suprarenal ini terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama, bagian luar yang berwarna kekuningan yang menghasilkan kortisol yang disebut korteks. Yang kedua, bagian medula yang menghasilkan adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin atau non-epinefrin. Kelenjar pankreatika. Kelenjar ini terdapat pada bagian belakang lambung di depan vertebrata lumbalis 1 dan 2 terdiri dari sel-sel alfa dan beta. Sel alfa menghasilkan hormon glukagon sedangkan sel-sel beta menghasilkan hormon insulin. Hormon yang diberikan untuk pengobatan diabetes, insulin merupakan sebuah protein yang dapat turut dicernakan oleh enzim-enzim pencernaan protein. Yang selanjutnya, kelenjar kelamin. Kelenjar testika terdapat pada pria yaitu pada skrotum menghasilkan hormon testosteron. Adapun fungsi hormon testosteron membentukkan sifat kejantanan, misalnya ada jenggot, kumis, jagoan, dan lain-lain. Menghasilkan sel mani atau spermatozoid, serta mengontrol pekerjaan seks sekunder pada laki-laki. Kelenjar ovarika terdapat pada wanita yaitu pada ovarium di samping kiri dan kanan uterus. Menghasilkan hormon estrogen pada
progesteron. Hormon ini dapat mempengaruhi pekerjaan uterus serta memberikan sifat kewanitaan, misalnya pinggul yang membesar, bahu sempit, dan lain-lain. Selanjutnya saya serahkan kepada Silvana Mande. Selanjutnya, kontrasepsi. Definisi: kontrasepsi berasal dari kontra yang berarti mencegah atau melawan, sedangkan kontrasepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang menyebabkan kehamilan. Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur matang dengan sel sperma tersebut. Macam-macam metode kontrasepsi. Yang pertama, metode kontrasepsi sederhana. Metode kontrasepsi sederhana terdiri dari dua, yaitu metode kontrasepsi sederhana tanpa alat dan metode kontrasepsi dengan alat. Metode kontrasepsi tanpa alat antara lain metode amenorrhoe laktasi atau MAL, coitus interruptus, metode kalender, metode lendir cervix, metode suhu basal badan, dan siptothermal, yaitu perpaduan antara suhu basal dan lendir cervix. Sedangkan metode kontrasepsi sederhana dengan alat yaitu kondom, diafragma, cup cervix, dan spermisida. Yang kedua, metode kontrasepsi hormonal. Metode kontrasepsi hormonal pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu kombinasi yang mengandung hormon progesteron dan estrogen sintetik, dan yang hanya berisi progesteron saja. Kontrasepsi hormonal kombinasi terdapat pada pil dan suntikan atau injeksi, sedangkan kontrasepsi hormon yang berisi progesteron terdapat pil, suntik, dan implan. Macam-macam metode yang ketiga, metode kontrasepsi dengan alat kontrasepsi dalam rahim. Metode kontrasepsi ini secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu AKDR yang mengandung hormon sintetik progesteron, dan yang tidak mengandung hormon AKDR yang mengandung hormon progesteron atau levonorgestrel, yaitu progestaser alza T dengan daya kerja 1 tahun, LNG 20 mengandung levonorgestrel. Yang keempat, metode kontrasepsi mantap. Metode kontrasepsi mantap terdiri dari dua macam, yaitu metode kontrasepsi mantap operatif wanita atau MOW dan metode operatif pria MOP. MOW sendiri dikenal dengan tubektomi karena prinsip metode ini adalah memotong atau mengikat saluran tuba atau tuba fallopi sehingga mencegah pertemuan antara ovum dan sperma. Sedangkan MOP sering dikenal dengan nama vasektomi. Vasektomi yaitu memotong atau mengikat saluran vas deferens sehingga cairan sperma tidak dapat keluar atau ejakulasi. Selanjutnya saya berikan kepada Ummul Fauzia. Selanjutnya, cara kerja dan fungsi dari penggunaan kontrasepsi. Yang pertama, mengusahakan agar tidak terjadi ovulasi, melumpuhkan sperma, menghalangi pertemuan sel telur dan sperma, mengatur jumlah anak yang diinginkan, mencegah kehamilan di luar nikah, mencegah resiko terjangkit penyakit hubungan seksual. Syarat penggunaan kontrasepsi. Yang pertama, aman pemakaiannya dan dipercaya. Yang kedua, efek samping yang merugikan tidak ada. Yang ketiga, lama kerja dan dapat diatur menurut keinginan. Yang keempat, tidak mengganggu hubungan persetubuhan. Yang kelima, tidak memerlukan bantuan medik atau kontrol yang ketat selama pemakaiannya. Yang keenam, cara penggunaannya sederhana. Yang ketujuh, harganya murah supaya dapat dijangkau masyarakat. Yang kedelapan, dapat diterima oleh pasangan suami istri. Selanjutnya, tujuan kontrasepsi. 1. Untuk menunda kehamilan. 2. Untuk menjarakan kehamilan. 3. Untuk mencegah kehamilan atau kesuburan. Selanjutnya, golongan obat yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Ramadhani. Baik, adapun golongan obat kontrasepsi hormonal, yang pertama itu kontrasepsi pil kombinasi. Contoh obatnya microgynon, microdiol 30 kb lingkaran emas, cyclogynon pil KB andalan, dan Planota. Yang kedua, kontrasepsi pil progestin. Contoh obatnya andalan laktasi, includin laktasi,
progesterol, nekton, mikrolud. Yang ketiga, kontrasepsi suntikan progestin. Andalan, contoh obatnya andalan Depo-Provera, Depo-Harmonis, Medroxon, Planibu, Triclofen, dan Quadroxon. Yang keempat, kontrasepsi implan. Contoh obatnya Sinoplan, susu KB 3 tahun, Duplan dan Indoplan, Implanon NXT. Yang kelima, kontrasepsi suntikan kombinasi. Contoh obatnya Sikloharmonis, Sikloprotira, Plavix, Gestin F2 dan Gestin F3. Yang keenam, kontrasepsi AKDR levonorgestrel. Contoh obatnya Mirena. Selanjutnya, interaksi obat. Interaksi yang pertama, rifampisin dan mikroginon. Jenis interaksinya farmakokinetik. Mekanisme interaksi. Interaksi tersebut berasal dari pembersihan hormon kontrasepsi yang dipercepat serta penurunan kontrasepsi hormon atau aktif yang tidak terikat dalam plasma karena induksi aktivitas enzimatik CYP450, hati dan kapasitas globulin. Pengikat hormon oleh rifampisin. Meskipun efek farmakokinetik ini terutama terkait dengan rifampisin, mereka juga dapat diamati pada tingkat yang lebih rendah dengan rifampisin lainnya. Penyelesaian masalah interaksi. Wanita yang menggunakan kontrasepsi hormonal harus diberi tahu tentang risiko pendarahan, trombosan, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Selama terapi rifampisin bersamaan, bahkan ketika diberikan dalam jangka pendek, metode kontrasepsi alternatif atau tambahan harus digunakan selama dan setidaknya 2 minggu setelah terapi rifampisin jangka pendek dan 4 minggu setelah terapi rifampisin jangka panjang atau lebih dari 4 minggu. Yang kedua, mikrolud dan karbamazepin. Jenis interaksinya farmakokinetik. Mekanisme interaksi. Interaksi berasal dari pembersihan hormon kontrasepsi yang dipercepat serta penurunan kontrasepsi plasma dari hormon yang tidak terikat atau aktif karena induksi aktivitas enzim hati CYP450 dan kapasitas globulin pengikat hormon oleh beberapa antikonvulsan. Penyelesaian masalah interaksi. Metode kontrasepsi alternatif atau tambahan harus digunakan selama dan setidaknya 2 minggu setelah terapi antikonvulsan jangka pendek dan 4 minggu setelah terapi antikonvulsan jangka panjang lebih dari 4 minggu. Jika pil kontrasepsi oral kombinasi digunakan, regimen yang mengandung setidaknya 50 mcg etinil ekstradiol per hari atau setara harus dipertimbangkan. Yang ketiga, sikloprotira dan fenobarbital. Jenis interaksi farmakokinetik. Mekanisme interaksinya, pemberian bersamaan dengan penginduksi CYP450 3A4 dapat menurunkan konsentrasi plasma dan efek farmakologis medroksiprogesterogen yang terutama di metabolisme oleh isoenzim aminoglycated thymate. Penginduksi CYP450 3A4 telah terbukti secara signifikan menurunkan kadar serum medroksiprogesteron sebesar 50%. Penyelesaian masalah interaksi. Harus dipantau lebih dekat setiap kali penginduksi CYP450 3A4 ditambahkan atau dihentikan dari terapi dan dosisnya disesuaikan seperlunya. Ketika diberikan sebagai formulasi depot untuk kontrasepsi saat ini tidak ada penyesuaian dosis pertimbangan. Dapat diberikan untuk mengurangi interval pemberian dosis, misalnya dari 1 injeksi setiap 12 minggu menjadi setiap 10 minggu jika dicurigai adanya interaksi. Selanjutnya, Implanon NXT versus phenytoin. Jenis interaksinya farmakokinetik. Mekanisme interaksi. Interaksi berasal dari pembersihan hormon kontrasepsi yang dipercepat serta penurunan konsentrasi plasma dari hormon yang tidak terikat atau aktif karena induksi aktivitas enzim hati CYP450 dan kapasitas globulin pengikat hormon oleh beberapa antikonvulsan. Penyelesaian masalah interaksinya. Metode kontrasepsi alternatif atau tambahan harus digunakan selama dan setidaknya 2 minggu setelah terapi antikonvulsan jangka pendek dan 4 minggu setelah terapi antikonvulsan jangka panjang lebih dari 4 minggu. Jika pil kontrasepsi oral kombinasi digunakan,
regimen yang mengandung setidaknya 50 mcg etinil estradiol per hari atau setara harus dipertimbangkan. Selanjutnya, sinoplan dan ketoconazole. Jenis interaksinya farmakokinetik. Mekanisme interaksi. Agen anti jamur azol dapat meningkatkan konsentrasi plasma estrogen dan progestin. Mekanisme penurunan pembersihan hormon karena penghambatan aktivitas CYP450-3A4 oleh anti jamur azol. Penyelesaian masalah interaksi. Selama terapi bersamaan dengan agen anti jamur azol, pasien harus diamati untuk peningkatan atau perubahan respon farmakologis terhadap estrogen dan progestin, dan dosis disesuaikan seperlunya. Itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.